Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Pujianto, dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas cara membuat neraca saldo penutup perusahaan dagang dengan benar. Untuk Anda yang saat ini masih belum bisa membuat neraca saldo penutup perusahaan dagang dengan tepat, silakan tonton video ini dari awal sampai selesai agar Anda bisa menyusun neraca saldo penutup perusahaan dagang secara tepat. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah kita memposting jurnal penutup ke dalam buku besar perusahaan dagang, maka kita akan memasuki tahap pembuatan neraca saldo penutup perusahaan dagang. Dalam membuat neraca saldo penutup perusahaan dagang, maka kita membutuhkan data sumber yang berupa buku besar utama setelah jurnal penutup diposting. Cara menyusun neraca saldo penutup perusahaan dagang sangatlah mudah, karena kita tinggal menyalin atau mengutip saldo akhir dari setiap buku besar. Sedangkan saldo akhir buku besar yang saldonya 0, maka kita tidak perlu mencatatnya ke dalam neraca saldo penutup. Jadi hanya yang masih ada saldonya saja yang kita catat ke dalam neraca saldo penutup. Sekarang kita mulai saja cara membuat neraca saldo penutup untuk studi kasus pada PT Kurma Sehat periode Maret 2021. Kita lihat format neraca saldo penutup. Pada kolom pertama ada nomor akun. Ini diisi dengan nomor-nomor akun secara urut. Kolom yang kedua ada nama akun. Ini diisi dengan nama-nama akun dari buku besar yang masih ada saldo akhirnya. Kemudian kolom debit dan kredit ini diisi untuk menulis saldo dari akun yang kita catat dalam kolom kedua. Sedangkan posisinya baik debit maupun kredit itu sesuai dengan pada buku besar masing-masing. Kita mulai untuk membuat neraca saldo penutup. Kita lihat buku besar yang pertama yaitu buku besar kas. Buku besar kas memiliki kode akun 111 dan saldo akhirnya yaitu Rp1.619.000 pada posisi debit. Sehingga pada neraca saldo penutup kita tuliskan nomor akun 111. Nama akun kita tulis kas. Kemudian saldonya yaitu Rp1.619.000 posisinya debit. Berikutnya kita akan mencatat buku besar yang kedua yaitu piutang dagang. Nomor akun 112. Nama akun piutang dagang. Saldonya yaitu posisi debit Rp19.200.000. Buku besar yang ketiga, perlengkapan. Kode akun 113. Saldo akhir perlengkapan yaitu Rp95.000 posisinya debit. Buku besar yang keempat yaitu persediaan barang dagang. Nomor akunnya 114. Saldo akhir persediaan barang dagang yaitu Rp7.900.000 posisinya debit.
Selanjutnya yaitu kita cari nomor akun setelah 114. Ini 114, maka selanjutnya harusnya 115. Kita cari 115. Ini dia nomor akun 115. Nama akun sewa gudang dibayar di muka. Saldonya yaitu Rp250.000, posisinya debit. Selanjutnya kita cari kode akun setelah 115. Kita cari 116 sampai akhir tidak ada, kita ke atas. Setelah 115 maka kode akun 121 yaitu inventaris. Saldonya yaitu Rp4.250.000, posisinya debit. Berikutnya akumulasi penyusutan inventaris. Nomor akunnya 122. Saldo akhir akumulasi penyusutan inventaris yaitu 700.000, posisinya kredit. Selanjutnya utang dagang. Nomor akun 211. Saldo akhir utang dagang yaitu Rp15.850.000, posisinya kredit. Selanjutnya kita cari nomor akun setelah 211. Setelah nomor akun 211, ini ada 212 yaitu utang iklan. Saldo akhir utang iklan yaitu 20.000, posisinya kredit. Berikutnya kita cari kode akun setelah 212. Setelah 212 maka 311 yaitu akun modal. Saldo akhir modal yaitu Rp16.744.000, posisinya kredit. Berikutnya kita cari nomor akun setelah 311 yang masih ada saldo akhirnya. Di sini 411. Saldo akhirnya 0, maka tidak perlu kita tulis ke dalam neraca saldo penutup. Retur penjualan saldo akhirnya 0, potongan penjualan saldo akhirnya 0, pembelian saldo akhirnya 0, retur pembelian saldo akhirnya 0. Beban gaji saldo akhirnya 0, beban sewa gudang saldo akhirnya 0, beban listrik, telepon dan air saldo akhirnya 0,
Ikhtisar laba rugi, saldo akhirnya 0. Beban penyusutan inventaris, saldo akhirnya 0. Beban perlengkapan, saldo akhirnya 0. Sewa gudang dibayar di muka, ini sudah kita catat, yaitu 115. Beban iklan, saldo akhirnya 0. Utang iklan, ini sudah kita catat, yaitu 212. Jadi sekarang seluruh saldo akhir dari setiap buku besar yang dimiliki PT Kurma Sehat pada periode Maret 2021 sudah kita catat ke dalam neraca saldo penutup. Langkah terakhir dalam membuat neraca saldo penutup yaitu menjumlahkan seluruh saldo debit dan menjumlahkan seluruh saldo kredit. Nanti hasil total baik debit maupun kredit saldonya sama. Setelah saya hitung, saldo akhirnya yaitu debit dan kredit sebesar Rp33.314.000. Alhamdulillah, sekarang cara membuat neraca saldo penutup perusahaan dagang sudah selesai. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas cara membuat jurnal pembalik perusahaan dagang. Semoga setelah Anda menonton video ini dari awal sampai akhir, sekarang Anda sudah mahir dalam membuat neraca saldo penutup perusahaan dagang. Demikian dari kami. Salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.